Hai Sobat Siaran, selamat datang di podcast perdana siaran. Podcast ini adalah podcast dari Sistem Informasi. Nah, disingkat itu singkatannya atau kepanjangannya itu Sistem Informasi Ada Ruang Ngobrol nih. Nah, ini adalah podcast Prodi Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Bengkulu. Di sini kita bakal ngobrol santai tetapi tetap berbobot tentang dunia sistem informasi, teknologi, kampus, dan berbagai cerita menarik dari balik layar dunia kampus. Nah, jadi sebelumnya karena ini podcast perdana, nah sebelumnya perkenalkan nama saya Sandy Gita Klaudia yang akan menjadi host kalian di podcast perdana ini. Nah, karena ini adalah episode pertama atau perdana nih. Nah, tentu kita nggak mau setengah-setengah dong. Nah, kita mulai siaran ini dengan menghadirkan sosok yang sangat inspiratif, luar biasa, dan pastinya sangat dekat dengan seluruh mahasiswa program studi Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Bengkulu. Nah, jadi teman-teman dari Prodi Sistem Informasi dan yang ada di Universitas Bengkulu pasti sudah familiar dengan beliau ini. Beliau ini adalah sosok yang selalu mendorong inovasi, mengarahkan pengembangan kurikulum, dan menjadi figur sentral bagi perjalanan program studi Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Bengkulu. Pokoknya kalau kita ngomongin soal kemajuan atau masa depan program studi Sistem Informasi ini, nggak afdol atau kurang lah kalau nggak mengundang beliau atau mengajak beliau untuk berbincang mengenai program studi ini. Nah, jadi kita langsung saja nih. Pasti pada penasaran kan siapa guestarnya. Nah, jadi pada episode pertama siaran ini kita kedatangan narasumber yang sangat spesial, yakni adalah Dr. Endina Putri Purwandari STMkom, yang dimana beliau ini adalah koordinator program studi Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Bengkulu. Selamat datang Ibu. Iya, terima kasih. Sebelumnya terima kasih banyak ya Bu sudah menyempatkan waktunya nih untuk datang di podcast perdana kita nih Bu. Nah, mungkin langsung saja Bu, karena ini podcast ya, kita bincang-bincang santai aja Bu. Nah, kan ini khusus membahas tentang Prodi Sistem Informasi ya Bu ya. Nah, di sini tuh sebelum kita masuk lebih dalam mengenai Prodi Sistem Informasi nih. Nah, kalau nggak afdol kalau kita langsung ke pertanyaan inti kan Bu ya. Nah, mungkin Sandy di sini akan nanyakan perasaan Ibu lah Bu melihat perkembangan mahasiswa Sistem Informasi dari tahun ke tahun ini gitu. Ya, jadi kita flashback dulu ya. Sistem informasi ini berdiri dari tahun 2016. Kita baru menerima mahasiswa di tahun 2017, di mana waktu itu hanya satu kelas. Jadi kalau dari 2017 sampai 2025 ini sudah 8 tahun. Nah, sekarang kita sudah menerima hampir 100 mahasiswa. Wow. Nah, dalam perjalanan itu yang tadinya kita terakreditasinya masih baik, sekarang sudah naik ke baik sekali. Dan juga kita punya akreditasi internasional Aquin. Jadi secara tahun ke tahun kita ada peningkatan terus-menerus baik dari kualitas akademik dan mahasiswanya. Wes, berarti sangat banyak kemajuan di Prodi Sistem Informasi ya Bu ya. Apalagi tadi udah akreditasinya udah melambung tinggi ya Bu ya. Terus kan berbicara tentang program studi Sistem Informasi nih Bu. Nah, kan kebanyakan kalau masyarakat awam nih atau apalagi mahasiswa calon-calon mahasiswa yang baru nih kan belum mengetahui apa saja sebenarnya apa yang ada di universitas program studi. Nah, ini kalau dijelaskan singkatnya, program studi informasi ini apa sih Bu? Terus ruang lingkupnya tuh mencakup apa sih? Ya, ini pertanyaan yang banyak sekali ditanyakan ya. Apa sih sistem informasi itu ya? Jadi sistem informasi ini adalah satu rumpun ilmu dengan ilmu komputer. Ada sistem informasi, ada informatika. Nah, ini keduanya punya kesamaan. Sama-sama kita mendesain produk berupa sistem ya. Tapi bedanya apa antara sistem informasi dengan informatika? Sistem informasi lebih ke arah bisnis. Jadi buat kalian-kalian yang mau mendaftar, itu kita di sistem informasi ada 2 peminatan utama. Yang pertama manajemen sistem informasi dan bisnis digital. Jadi kalau kalian punya passion
ngoprek-ngoprek komputer, bikin sistem yang untuk digunakan secara luas untuk proses bisnis, itu silakan mendaftar ke sistem informasi ya. Jadi di kita itu kurikulumnya sudah mengarah ke pembentukan karakter mahasiswa tadi ke 2 bidang minat, manajemen sistem informasi dan bisnis digital atau technopreneurship juga. Nah, ini tadi kan Sandy sedikit notice nih Bu tentang ilmu komputer dan sebagainya yang sejenis lah kan ibaratnya tuh. Nah, sebenarnya Bu, apa sih sebenarnya perbedaan terbesar antara ilmu komputer yang lain seperti informatika dan sebagainya itu dengan kita SI ini? Ya, tadi pertanyaan perbedaannya ya. Kalau persamaannya tuh kita sama-sama ngoding ya. Di sistem informasi juga ngoding, buat sistem di informatika juga ngoding. Perbedaan utamanya adalah di informatika itu lebih develop algoritma ya. Algoritma, hal-hal yang baru, metode, terus alur-alur pembuatan sistem yang lebih baru gitu ya. Nah, kita si sistem informasi menggunakan algoritma apa yang sudah dikembangkan oleh informatika ya, sebagai ilmu komputernya kita gunakan, lalu kita ini kombinasikan ini kebutuhan dari stakeholder, dari bisnis atau dari perusahaan tuh apa, dari masyarakat tuh apa. Nah, kita cocokkan itu algoritma tadi dengan kebutuhan dari usernya. Itu yang menjadi domain sistem informasi. Jadi kita membuat sistem apa yang sesuai dengan kebutuhan pengguna, sehingga kita akan lebih banyak komunikasi dengan user, kita akan banyak menggali ini kebutuhannya sesuai dengan mereka gitu. Berarti ada ciri khas tersendiri ya Bu ya kalau dari sistem informasi. Nah, kalau ciri khasnya itu bisa dijelasin nggak sih Bu? Apa sih yang membuat kita sangat beda? Inti dari perbedaan kita itu. Ya, Ciri khasnya kalau di sistem informasi Universitas Bengkulu, kita itu visinya adalah membentuk mahasiswa yang unggul di bidang sistem informasi dan bisnis digital. Jadi nanti kalau kalian ada mau masuk ke sistem informasi Universitas Bengkulu, kurikulumnya itu sudah diarahkan ketika kalian lulus, kalian bisa membangun sistem dan juga punya skill untuk membangun bisnis secara digital gitu. Oke. Nah, ini tadi sedikit notice lagi nih Sandy Bu, kurikulum. Nah, jadi kalau di kompetensi apa sih yang paling ditonjolkan di SI atau Sistem Informasi Universitas Bengkulu ini Bu? Nah ya, itu kurikulum merupakan roh dalam suatu program studi ya. Jadi kita bisa membuat ke depannya mahasiswa ini mempunyai skill atau kemampuan apa tuh dari kurikulumnya. Nah, sejak tahun 2024 kita sudah menerapkan OBE. OBE itu Outcome Based Education, di mana setiap mata kuliahnya itu selalu menghasilkan produk-produk yang bisa digunakan langsung oleh masyarakat. Jadi kita membuat materi kuliah itu memecahkan masalah dunia nyata melalui proyek mahasiswa, studi kasus, itu lebih banyak, lebih kental di dalam OBE. Nah, ketika kita memberikan materi, juga kita akan mengevaluasi. Jadi OBE-nya ini apakah sudah sesuai dengan capaian yang dituntut dalam asosiasi ya. Jadi ketika kalian lulus, itu kualitasnya sama dengan lulusan di perguruan tinggi lain. Karena kita merujuk pada asosiasi yang sama. Jadi jangan ragu untuk mendaftar di Universitas Bengkulu, kita kualitasnya sama selama kita menerapkan OBE dan standar yang sama juga dengan universitas lainnya. Nah, tuh dengar, jangan ragu untuk mendaftar di Prodi Sistem Informasi Universitas Bengkulu. Nah, mengenai kurikulum nih kan Bu, masih menyangkut lah pertanyaan Sandy selanjutnya nih. Sandy penasaran bagaimana sih Prodi itu menyesuaikan kurikulum dengan perkembangan teknologi? Kan kayak zaman sekarang nih Bu, sangat marak dengan AI, cloud, big data dan sebagainya. Nah, itu tuh gimana sih Bu? Ya, jadi supaya kita terus-menerus update dengan perkembangan zaman, kita juga mengupgrade dari mahasiswa. Jadi kita ikutkan mahasiswa di beberapa pelatihan ya, pelatihan AI, pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh prodi maupun universitas. Selain mahasiswanya, tenaga pengajarnya juga, dosen-dosennya juga kita selalu update. Kita juga punya beberapa kerjasama internasional juga ada dengan Erasmus Mundus, dengan Malaysia, dengan beberapa universitas dari luar negeri supaya kita
bisa mengikuti tren yang sekarang dan juga dari dalam negeri gitu, Mbak. Berarti sangat up to date ya Bu, baik dari mahasiswa, dosen, dan prodinya sendiri itu. Nah, ini kan ini kan kita selalu membahas akademik nih Bu. Nah, kita lari ke non akademiknya nih Bu. Nah, selain kuliah kan ada fasilitas atau kegiatan apa sih yang mendukung pengembangan mahasiswa? Kayak seperti lab, penelitian, proyek atau sertifikasi. Mungkin bisa dikasih tahu nih ke penonton kita. Oh iya, jadi di sistem informasi kita punya 3 lab utama. Yang pertama lab dasar, kedua lab manajemen, lalu kita lab infrastruktur dan teknologi. Jadi ada 3 lab utama, yang mana ketiganya itu kita komputernya itu sangat tinggi spesifikasinya, jadi sesuai dengan aplikasi software-software yang terkini itu bisa di running di sana. Lalu kita juga punya 2 lab research. Lab researchnya yang pertama bisnis digital dan manajemen sistem informasi. Nah, gunanya lab research ini apa? Sebagai inkubator. Nah, kalian mahasiswa yang mendapatkan perkuliahan itu di semester akhir itu mulai riset ya. Nah, supaya risetnya itu lebih fokus, kita juga komitmen pada penyelesaian studi tepat waktu. Nah, disitulah di lab riset itu yang menjadi inkubator supaya kalian bisa menyelesaikan studi tepat waktu dalam waktu 4 tahun. Gitu, Mbak. Berarti banyak ya Bu labnya, terus sangat mendukung mahasiswanya lah ya dalam mengerjakan studinya selama di Universitas Bengkulu di program studi Sistem Informasi. Ya, juga ada ini. Kita juga punya organisasi. Oh ya, boleh tuh Bu. Ya, Himasif itu lebih ke ikatan Hima ya, Ikatan Mahasiswa Sistem Informasi, yang di dalamnya itu ada kegiatan akademik, non akademik, lalu hal-hal positif lainnya dalam Hima. Yang kedua, kita punya grup teknik ya, atau teknologi information system untuk mahasiswa-mahasiswa tadi yang punya passion ke arah akademik yang lebih tinggi, research. Nah, itu bisa di sana juga. Jadi kita punya grup yang mendukung supaya kalian waktu kuliah tuh benar-benar dapat pengalaman dan ilmu yang bisa dibawa ketika lulus menjadi hal yang luar biasa gitu. Berarti sangat luar biasa ya di prodi Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Bengkulu ini. Berarti selain menyediakan organisasi yang seperti himpunan yang sangat ke arah organisasi non akademik ya Bu ya di ibaratnya, tapi biasanya juga di Himasip itu juga ada kegiatan akademiknya ya Bu ya? Ada kegiatan akademik juga, kita rutin kolaborasi dengan alumni, juga ada perlombaan tingkat nasional gitu. Berarti bagus ya. Terus juga tadi aku sedikit notice juga tentang teknis ya. Nah, itu seperti komunitas gitu ya Bu ya. Kayak yang mendukung. Nah, ini yang kalau kata Ibu tadi yang sangat mendukung ke bagian akademik ya. Jadi ada tempat menampung aspirasi minat bakat kalian di dunia sistem informasi itu sendiri. Nah, jadi Bu, mengenai membahas tentang prestasi ini. Nah, di sini Sandy ada pertanyaan nih tentang prestasi dan inovasi dari prodi. Nah, apakah ada inovasi Bu atau pencapaian lah terbaru dari program studi kita ini? Ya, jadi dari segi prestasi mahasiswa kita ini sudah banyak yang mendapatkan juara tingkat nasional ya, terutama bidang bisnis plan, terus ide-ide bidang sistem informasi, desain UI UX, lalu sistem pembuatan website, dan juga non akademik lainnya ya, seperti duta-duta, putra putri kampus seperti itu kalau dari sisi mahasiswa gitu. Dari sisi dosennya juga kita selalu mendukung dosen untuk up to date, yang mulai dari hibah-hibah penelitian, hampir banyak dosen di SI itu hampir 100% itu mendapatkan hibah penelitian dan pengabdian. Sehingga ketika dosennya memberikan kuliah di kelas, mereka akan lebih up to date dengan riset yang terkini, sehingga mahasiswa itu dapat transfer knowledge, pengetahuan yang baru. Kalau dosennya rajin research, itu pasti mereka akan memberikan hal-hal yang baru terus ke mahasiswanya. Berarti sangat luar biasa ya prodi sistem informasi ini Bu. Terus berbicara tentang prospek nih Bu, kan kebanyakan maba itu termasuk saya dulu itu kayak mencari program studi itu
kan melihat prospek kerjanya, dia luas apa enggak, prospek kerjanya mengarah kemana, ke bagian mana gitu. Nah, ini kalau di sistem informasi ini prospek pekerjaan seperti apa yang paling relevan lah Bu dengan banyak pendidik oleh lulusan SI, terutama di SI Fakultas Teknik Universitas Bengkulu. Ya, jadi kita di dalam kurikulum tadi kan sudah saya jelaskan, dalam kurikulum itu mata kuliah yang diberikan itu sudah mendukung untuk profesinya nanti seperti apa. Jadi ketika kalian lulus itu sudah nggak bingung mau profesi apa, karena dari satu persatu semester 1 sampai semester akhir itu sudah dibekali. Nah, profesi apa saja yang ada di kita diarahkan ke mahasiswa itu ada 6 profesi utama. Yang pertama pengembang sistem informasi, lalu kita yang kedua ada pembuat sistem bisnis, digital bisnis, atau terus yang ketiga technopreneurship bidang SI, lalu yang keempat ada analis data dan bisnis bidang sistem informasi, lalu yang kelima itu kita ada lagi untuk akademisi yang mau melanjutkan S2 itu juga bisa, dan yang terakhir kita juga ada konsultan bidang sistem informasi. Banyak ya Bu ya. Iya, dan itu juga sudah tergambarkan di dalam kurikulum. Jadi ketika kalian lulus, kalian sudah nggak bingung ini apa yang saya punya, bekal apa yang saya punya. Nah, di dalam itu juga kurikulum kita kan mendukung, mulai dari capstone project. Capstone project itu kan kita ada latihan kerjasama dalam tim. Nah, itu bagaimana kita sebagai konsultan, pengembang IS, terus mengolah data secara bersama dalam tim. Mulai dilatih, kemudian ketika KP. Nah, KP juga kalian kerja praktek kan? Benar-benar di instansi itu bekerja sesuai dengan bekal tadi. Jadi bertahap diajarkannya, mulai dari PPL, KP, kemudian kalian mengerjakan skripsi. Nah, KP kita juga menarik ini, Mbak. Nah, itu kalau sebagai mahasiswa atau mahasiswi sistem informasi nih Bu. Kalau Sandy sendiri ya, benar sih kata Ibu, itu sangat tertata. Nah, saya kan sebagai mahasiswinya nih. Jadi kalau di program studi sistem informasi itu dari awal saya maba sampai saya semester 5 ini Bu. Nah, dia tuh sangat tertata. Mulai dari ya Kak, kita diajarkan materi terlebih dahulu, praktek, lalu sampai kemarin baru saja, benar kata Ibu tadi, kami melaksanakan kayak PPSI, project kelompok gitu, sebelum kita terjun ke KP atau kerja praktik yang individu. Nah, mungkin jangan ragu untuk peserta atau maba-maba nih, mahasiswa baru, calon mahasiswa baru, camaba nih, jangan sungkan atau jangan lagi bingung kalau misalnya ada minat di bisnis tapi juga minat di teknologi, join atau daftarlah di sistem informasi ya Bu ya. Dan ini juga semester 5 sedang KP ya. Sudah daftar di mana? Bank Indonesia. Nah, Bank Indonesia. Jadi kita di sistem informasi itu ada kerjasama dengan instansi-instansi baik perusahaan multinasional ya, seperti Mbaknya di Bank Indonesia. Kita kerjasama dengan Bank Indonesia, dengan software developer yang lokal di Bengkulu, Oase, Perseverance itu dari Taiwan, lalu ada Telkom, Dinas Komunikasi dan Informatika, PLN, Pertamina, dan instansi-instansi lain seperti OJK, kita juga masuk ke sana, OJK, Ombudsman. Jadi ketika kalian praktek itu punya list ya, pernah bekerja di mana, nah itu sebagai nilai tambah kan, pernah mempraktekkan di mana ilmunya, ketika kalian lulus itu sudah punya pengalaman bekerja di perusahaan-perusahaan yang benar-benar bagus gitu untuk nanti karir kedepannya kalian. Berarti dari program studi sistem informasi ini juga bisa udah kita lihat kan dari penjelasan Ibu Endina bahwasanya program studi sistem informasi itu sangat mengedepankan atau mendepankan banget apa ya, ibaratnya si mahasiswa ini jangan sampai keluar dengan sia-sia tanpa ada pegangan gitu. Jadi seperti magang itu bisa menambah portofolio ya Bu ya, kalau zaman sekarang itu orang bilang portofolio. Nah, mungkin ya, itu jangan ragu untuk join ke sistem informasi Universitas Bengkulu. Nah, ini kan Bu, kalau
misalnya nih, bagaimana lah prodi sistem informasi ini membantu mahasiswa yang misal nih, aku nih minatnya ke UI UX. Nah, itu tuh gimana sih kalau program studi sistem informasi support lah, mendukung gitu minat dari mahasiswanya? Ya, jadi kita tadi kan sudah disebutkan ada supportnya dari Hima. Dari Hima juga ada kita pelatihan-pelatihan. Terus support yang kedua itu juga dari teknik tadi kan. Jadi teknik itu punya kakak-kakak yang kakak asuh gitu ya, yang bantu kalian bagaimana menyusun topik tentang UI UX contohnya tadi juga dari prodi. Jadi kita satu kesatuan bersama dari prodi juga kita sering memanggil ya narasumber dari luar untuk memberikan materi-materi yang terbaru bagi mahasiswa. Kalau UI UX tadi kan bidangnya komputer ya, selain hard skill namanya itu, kita juga ada pengembangan soft skill. Jadi supaya balance mahasiswa yang kuliah di sistem informasi punya kemampuan komputernya, hard skill dan soft skillnya, itu juga secara kontinu kita kembangkan. Seperti kemarin kita memanggil juga cara berkomunikasi. Nah, itu pengembangan soft skillnya. Oke. Berarti sangat didukung ya, lagi-lagi sangat didukung sama prodi sistem informasi. Nah, ini berbicara tentang program studi informasi ini, kita udah kulik-kulik nih bukan dari dasarnya, dari ini. Nah, pasti kan setiap program studi itu ada visi dan misi ya Bu ya. Nah, kalau di program studi sistem informasi ini visi dan misinya itu gimana sih Bu? Fokusnya. Ya, tadi mungkin kita sudah spill dikit-dikit tadi ya di awal. Jadi visinya kita itu membangun sebuah program studi yang unggul di bidang sistem informasi dan bisnis digital. Nah, itu 2 poin yang menjadi karakteristik pembeda dengan program studi sistem informasi lainnya di universitas lain. Nah, untuk mendukung visi tadi tercapai, kita punya misi. Nah, misinya ini terpecah mulai dari akademik, lalu penelitian, pengabdian, dan kegiatan mahasiswa. Jadi kita semuanya itu menjadi sebuah kesatuan. Ketika mahasiswa lulus, nah mereka juga akan mendapatkan tadi profil lulusannya menjadi seorang yang memiliki kemampuan di bidang sistem informasi dan bisnis digital. Pokoknya jangan ragu kalau kalian mau bergabung ke sistem informasi Universitas Bengkulu ya. Nah, jadi kan ini udah dijelasin nih mulai dari dasarnya, apa itu program studi sistem informasi, apa aja di dalamnya, terus sampai ke organisasi ya Bu ya tadi. Terus ini Sandy mau nanya lagi nih, menurut Ibu atau terakhir lah, apa pesan Ibu untuk mahasiswa SI dan calon mahasiswa SI yang ingin masuk ke prodi ini? Ya, jadi saya memberikan ini ya, untuk mahasiswa, calon mahasiswa, kalian ketika memilih program studi, pilihlah sesuai dengan passion kalian apa ya, passion kalian dan kedepannya karirnya seperti apa. Kalau passion kalian bidang komputer, bidangnya sistem informasi, ini merupakan hal yang bagus karena kedepannya karirnya akan lebih banyak ya di bidang sistem informasi ini. Tadi sudah saya sebutkan, kalian bisa menjadi bisnis entrepreneurship, bisnis digital, manajemen sistem informasi. Selain itu juga ketika kalian di pegawai, itu juga bisa memiliki kemampuan-kemampuan di bidang sistem informasi dan juga ketika kalian mau menjadi akademisi ya. Nah, bagi mahasiswa yang sudah ada di dalam sistem informasi, kalian sudah berada di tempat yang tepat ya. Kenapa? Karena ya di kurikulum kita itu mendukung penyelesaian 4 tahun. Jadi kalian nggak usah takut yang sudah masuk itu selesainya nanti 8 tahun susah ya di teknik gitu ya. Insya Allah tidak, karena kita sudah mendesain kurikulumnya itu dari awal sampai akhir itu tertata ya, jadi capaian-capaiannya semuanya terukur. Jadi insya Allah kita akan bisa mencapai penyelesaian studinya 4 tahun dengan tadi sudah dibantu kurikulum, dosen-dosennya juga kompeten dan dukungan dari Hima dan fakultas juga ya. Nah itu jangan takut nih, kebanyakan camaban Ibu takutnya teknik susah lulusnya gitu. Mungkin itulah pertanyaan atau pembahasan kita terakhir dengan Bu Endina. Terima kasih banyak Ibu. Iya, sama-sama. Terima sudah kasih. hadir dan memberi insight nih berharga lah Semoga tentang bermanfaat ya untuk tentang semua. program studi kita kan.
program studi sistem informasi. Senang sekali rasanya membuka siaran ini dengan tamu yang spesial nih. Agak sedikit nervous kan karena kaprodi sistem informasi nih. Untuk sobat siaran, terima kasih sudah setia mendengarkan dan semoga obrolan tadi bisa menjadi hal yang sangat bermanfaat lah untuk kedepannya. Kalian sebagai mahasiswa sistem informasi dan tidak lagi bingung lah jadi calon-calon camaba itu apa sih tentang sistem informasi, apa sih yang di dalam sistem informasi itu belajar apa. Nah, mungkin sampai di situ, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap semangat belajar, tetap penasaran dan tetap bersama siaran. Ya.